Amin. Oh, لأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل عين هذا ربما خطمت دعي لا يكون حمزة فوق إنما اعلم لأنه لا يفترض على كل مسلم ومسلمة طلب كل عين وإنما يفترض طلب علم الحادث كما يقال أفضل العلم علم الحادث وأفضل العمل مثل الحادث ويفترض على المسلم طلب ما يقع له في الحادث من علم حادث فإنه لا بد له من الصلاة فيفترض عليه علم ما يقع له في صلاته بقدر ما يؤدي فرض الصلاة ويجب عليه بقدر ما يؤدي به إقامة الواجب لأن ما يتوسل به إلى إقامة الفرض يكون فرضا وما يتوسل به إلى إقامة الواجب يكون واجبا وكذلك في الصوم والزكاة إن كان له مال والحج إن وجب عليه وكذلك في البيوع إن كان يتجر في التجارة قيل محمد بن حسن رحمه الله محمد بن حسن شيباني هذا من طلبة الإمام أبي حنيفة النعمان ومن مشايخ الإمام الشافعي أو يكون mudabbajan, termasuk gurunya Imam Syafi'i dan muridnya Imam Abu Hanifah Nu'man, atau dengan Imam Syafi'i disebut mudabbaj. Mudabbaj itu riwayat akhi yang satu letting tapi saling memberikan faedah. Fadhal. ألا تصنف كتابا في الجلد قال صنفت كتابا في البيوع يعني الزاهد من يتحرر عن الشبهات والمكروهات في التجارة وكذلك في سائر المعاملات والصرف وكل من اشتغل بشيء منها يفترض عليه أن يتحرر عن الحرام فيه وكذلك يفترض عليه عن أحوال القلب من التوكل والإنابة والخشية والنزوح فإنه واجب في جميع الأحوال. تمام حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. قال فصل في ماهية العلم والفقه وفضله. Pasal tentang apa sih esensinya ilmu itu, mahiyah. Mahiyah itu esensi atau substansi ya. Dan apa esensinya fikih itu dan apa keutamaan fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Salam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu fardu, wajib hukumnya bagi setiap muslim maupun muslimah. I'lam, dijelaskan oleh beliau, ketahuilah, li'annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak semua ilmu itu, menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap muslim atau muslimah. Kewajiban menuntut ilmu itu bukan menuntut semua ilmu. Mungkin kehitung jari aja sulit untuk menghitung ilmu macam-macam. Belum lagi ilmu agama aja udah banyak. Belum lagi ilmu umum, biologi, antropologi,
kimia, fisika turunannya lagi, fisika terapan, fisika teori dan lain sebagainya. Kita hitung ilmunya. Maka mahaza jami'an ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Tidak akan bisa haza meliputi, mencakup jami'an semua ilmu, semua segala sesuatu, ahadun seorang pun. La walau ma rasahu alfasanah. Tidak walaupun dia sudah berlatih selama 1000 tahun. Akan bisa. Walaupun udah berlatih 1000 tahun. Ya. Maka pilih fi kulli fannin ahsanah. Pilih di dalam setiap fan itu yang paling bagusnya apa buat kau. Ada yang suka fikih ya kan, suka usul fikih, ada yang suka nahwu, suka adab, lughah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak mesti ilmu agama aja. Ya. Kayak muridnya kayak anaknya Abu Ya Baharun tuh kan. Saya lupa pokoknya bidangnya teknologi itu. Tapi lupa di bidang apa. Dan beliau itu berkecimpungnya di salah satu instansi internasional tentang teknologi itu. Cuman lupa spesifiknya. Baik. Nah, tapi wa innama akan tetapi hanya, jadi innama itu yufidul hasr ya. Yuftaradu talabu ilmil hal. Difardukan itu, yang diwajibkan itu bagi setiap muslim dan muslimah adalah talabu ilmil hal, menuntut ilmu al-hal, ilmu yang ente sekarang lagi ada di dalamnya. Keadaan ente sekarang lagi apa? Al-hal. Sekarang. Lagi apa nih? Lagi belajar untuk ilmu. Maka wajib untuk belajar bagaimana cara belajar. Ya, yang tepat. Nah, makanya kita belajar taklimul ta'lim. Lagi jualan, maka wajib belajar ilmu jualan. Maka dikatakan kama yugal, sebagaimana dikatakan afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu itu bukan ilmu nahwu, bukan ilmu fikih, bukan ilmu usul fikih, bukan ilmu apalah. Ibarahnya syamilah. Afdalul ilmi ilmul hal, sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu hal. Kau lagi apa? Lagi berkaitan dengan fikihnya, lagi mau nikah, udah belajar belum ilmu nikah, jadi imam, sama juga Ustaz, enggak, imam sholat, bukan imam rumah tangga ya. Apa? Belajar juga ilmunya, tahsin, fikih sholat, ya, jadi DKM masjid, DKM musola, belajar dulu ilmunya, jadi nazir, wakaf seperti apa, masjid itu seperti apa, wakafnya seperti apa. Nanti ini mau puasa, lebaran ada dikit mau ada apa ya, zakat fitrah, biasanya kan banyak tuh apa penyaluran zakat. Nah, pelajarin juga ilmunya tentang zakat, siapa amil, siapa yang bukan amil, mustahik apa enggak kalau saya buat nih begini, supaya tidak jatuh ke dalam kesalahan, keharaman. Ya. Apalagi menjadi tukang bangunan, belajar juga ilmu bagaimana cara nukang yang benar, bagaimana campuran semen yang betul biar kuat, biar jadi beton dan sebagainya. Ya kan? Wah, itu ilmu hal ya. Kenapa kan? Nah, itu kebutuhannya mendesak. Ya kan? Engkau lagi butuh karena lagi keadaan kau di dalamnya sekarang. Cuman yang sering orang lupa, kalau kebutuhan duniawi sangat terasa, sehingga
mau nggak mau cepet belajarnya, ya kan? Kenapa nih? Oh, mesin air rusak, buru-buru dicari di YouTube. Gimana caranya mesin air betulin? Ilmu bukan tuh? Ilmu hal bukan? Ilmu hal lagi. Apa namanya? Rusak mesin airnya. Kalau nggak bisa mandi. Kebutuhan mendesak. Ada konsekuensinya kalau dia tidak pelajari ilmunya apa? Satu, dia kena bayar duit, undang orang, ya kan? Undang tukang, kan pakai duit. Atau dia nggak mandi, sampai datang mukjizat Allah Ta'ala. Jadi kan? Konsekuensi gitu. Nah, berarti kebutuhan mendesak. Makanya buru-buru dia buka YouTube, cari bagaimana caranya nih supaya mesin air nggak mati, yang mati ini bisa nyala lagi. Bagaimana yang nyalanya sedikit dan sebagainya. HP begitu juga. Ya kan kita sekarang kan begitu cari tutorial mulu banyak kan. Ngirit ya. Kalau bisa lakukan sendiri kenapa enggak ya? Gitu. Cuman lupa kita kalau ada yang lebih mendesak, ada yang lebih butuh apa? Ilmu yang berkaitan dengan ilmu hal tapi berkaitan dengan akhirat kita. Jual beli, ilmu jual beli gimana fikihnya, bagaimana kejujurannya, bagaimana tasawufnya jual beli, kayak di Ihya Ulumuddin itu. Boleh nggak kasep? Boleh nggak cari mata pencaharian? Boleh, tapi ada niatnya. Istighna anin nas, supaya nggak butuh manusia lagi. Ya. Oh, jual beli bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana akad yang sah, bagaimana yang batal. Terus kalau ada khiyar, bagaimana cara khiyar yang betul. Kalau ada orang protes, komplain, mau balikin, mana yang sah, mana yang tidak sah. Dan ini ada konsekuensinya. Nanti ini jual beli sekarang, nggak tahu ilmunya. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau di dunia mah konflik dengan mutaakidain, antara mutaakidain, orang yang berakad itu, ya. Kalau di akhirat mah khawatirkan karena kezaliman kita salah, aib kita tutup-tutupin, kita nggak amanah, karena nggak tahu ilmunya kan. Gitu. Akhirnya maka di al-ism, kita jatuh dalam dosa kezaliman. Nah, efeknya apa konsekuensinya? Akhirat. Mendingan nggak mandi sampai nungguin mukjizat daripada siksa sampai nggak tahu ujungnya kapan. Gitu. Ini kan lupa. Kenapa ya lagi-lagi gara-gara nggak kelihatan. Wah, coba. Wa afdalul ilmi hifdzul wa afdalul amali hifdzul hal. Afdalul ilmi ilmul hal. Wa afdalul amali hifdzul hal. Seafdal perbuatan amalan adalah menjaga keadaan. Alias istiqomah. Itu hifdzul hal. Supaya betul-betul udah jadi lama-lama hal itu apa sih kan keadaan. Keadaan kan berubah. Yatahawwal, hal yatahawwal, berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Sekarang sabar, besok-besok diuji lagi, ada merengut-merengutnya. Besok-besok berasa capek, besok-besok berasa kesel dan sebagainya. Oh, ternyata berubah-ubah keadaan kita ya. Apa abdulul amali hifdzul hal. Sebaik-baik amalan adalah menjaga keadaan kita, hal kita. Kalau kita udah mulai sabar, jaga kesabaran itu. Kalau kita udah mulai syukur, jaga kesyukuran itu. Lama-lama jadi apa? Hal yang diistiqomahkan, yang dijaga. Jadi makom. Ya. Jadi makom. Apa makom? Makom isim makan dari koma yakumu, berdiri. Makom tempat berdiri. Ya. Tempat mantap dia berdiri. Jadi udah nggak berubah-berubah lagi karena udah makom. Gara-gara apa? Jadi jaga waktu masih hal. Ingat.
Ya. Ketika masih hal, masih keadaan, kan gitu orang suka ngomong tuh liatin tuh, teriak-teriak orang lagi di majelis ini. Halnya lagi datang halnya. Keadaan maksudnya keadaannya lagi begitu, rohaniahnya lagi nyambung kuat dengan Allah Ta'ala. Akhirnya terjadi fisiknya macam-macam, teriak, ada yang pingsan apa segala macam kan. Itu hal. Karena habis itu udah normal lagi dia. Berubah-ubah keadaan hal. Tapi kalau udah jejak jadi makom. Kenapa udah jejaknya? Kenapa udah mantapnya? Karena dijaga hal tersebut. Ya, muraqabah. Kita ngerasa diawasin Allah. Kalau lagi baru ngaji mah baru kelar ngaji, pulang masih anget. Iya, hati. Jangan lihat paha. Kita diawasin Allah. Hati-hati. Jangan lihat yang haram-haram. Jangan lakukan yang haram-haram. Jangan bohong, jangan apa. Karena masih anget. Ya, baru ngaji pisan soalnya. Malu lah. Baru ngaji. Nah, masih hal tapi kalau kita jaga terus seminggu, 2 minggu kita begitu terus, lama-lama jadi makom muraqabah. Dan terusan kita merasa diawasi Allah. Wah, kata ya. Paham tuh maksudnya? Wa yubtaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Dan diwajibkan atas setiap muslim itu menuntut apa-apa yang dia itu jatuh baginya di dalam keadaannya fi ayyi halin kana, di dalam keadaan apapun. Fa innahu la budda lahu minas salati, karena sesungguhnya dia harus salat. Ya kan? Fayubtaradu alaihi ilmu ma yaqa'lahu fi salatihi, maka diwajibkan buat dia ilmu yang ada di dalam salat tersebut. Biqadri ma yu'addi bihi fardhu shalah, dengan seukuran bisa dia menunaikan kewajiban salatnya yang fardu, yang rukun. Jadi wajib belajar rukun, wajib belajar syarat. Nggak wajib belajar yang sunnah. Paham? Tidak wajib, namanya sunnah. Tapi kalau yang wajib hukumnya, maka wajib kita pelajarinya. Begitupun yang sunnah hukumnya, sunnah pula ilmu yang berkaitan dengan itu, supaya apa? Menunaikan dengan cara yang betul, dengan ilmu tersebut, maka ilmu itu juga hukumnya sunnah. Ya. Wah, ada tergantung ilmunya ya. Allah. Wajibu alaihi biqadri ma yu'addi bihi iqamatul wajib. Dan wajib buat dia belajar ilmu tersebut dengan ukuran bisa menunaikan yang wajib-wajib. Lianna, sebab ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardan. Apa yang menjadi wasilah perantara untuk mendirikan yang fardu, maka hukumnya juga fardu, wajib. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Apa yang menjadi wasilah untuk mendirikan yang wajib, maka dia pun wajib. Apa kaidahnya? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban itu, tidak utuh, tidak sah kewajiban itu kecuali dengan keberadaannya, maka dia juga hukumnya wajib. Tak ubahnya wudu. Wudu itu jadi fardu, jadi wajib karena kefarduan sholat. Sebab kalau tanpa wudu, tanpa raf'il hadatsil asgar wala akbar, tanpa mengangkat hadas kecil ataupun besar, tidak sah kita punya wudu, tidak punya sholat. Oleh karena itu, supaya sah mesti kita wudu. Wudu pun hukumnya jadi wajib. Belajar ilmu wudu hukumnya juga wajib. Ya. Bertanya kepada guru, duduk di majelis ilmu, atau mencari tahu tentang apa saja rukun wudu, apa saja syarat wudu, hukumnya juga jadi wajib. Paham? Nah, jadi wasilah dalam wasilah.
Selama porosnya adalah suatu kewajiban, maka semua wasilah yang menyempurnakan daripada kewajiban tersebut hukumnya pun wajib. Ya, sama. Wa kadzalika, nanti sampai situ baru sampai ya. Wajiban. Oh enggak, lanjut ya. Wa kadzalika fis shaumi, begitu juga dalam hal puasa. Wa zakati dan zakat, in kana lahuma, kalau memang dia punya harta. Ya iya, kalau nggak punya harta belum wajib zakat. Wal haj, begitu juga dalam haji, in wajaba alaih, kalau sudah wajib atasnya. Wajib belajar manasik. Ya, tapi kalau bisa mah belajar manasik sebelum wajib. Annal imdada al-madada aul imdada biqadril isti'dad. Tergantung kesiapan kita faedah itu. Bisa aja belum kita, maka gimana Allah mengundang, ya kan? Kadzalika fil buyu, begitu juga di dalam hal jual beli. In kana yattajira minat tijarati, kalau dia yattajir, berdagang, berniaga. Qila li Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dikatakan ditanya kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah taala. Apa? Ditanya, ala tusannif kitaban az-zuhad? Ya Syekh, kenapa sih nggak ngarang kitab dalam zuhud? Tasawuf maksudnya. Zuhud, tarku ad-dunya bil galab, meninggalkan dunia dengan hatinya, tidak terpaut dengan dunia, tidak mau megang dunia di hati, tapi cukup di tangan saja. Ya, kenapa nggak bahas zuhud dalam kitabmu? Jangan fikih mulu, apa? Adalah batin-batinnya zuhud itu loh. Tanya begitu. Qala, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sannaftu kitaban fil buyu. Saya udah nulis kitab dalam jual beli. Lah orang ditanya apa, jawabnya apa? Ditanyanya apa, jawabnya apa? Kan dibilang nggak nulis kitab di zuhud, tentang zuhud. Kenapa nggak nulis kitab tentang zuhud ya Syekh? Dijawab, udah saya udah nulis kitab dalam jual beli. Kan yang ditanya zuhud, kenapa jawab jual beli? Ya, dilanjutkan. Yakni maksudnya, kata syarih, kata musannif ya, az-zahidu, orang yang zuhud itu adalah man yataharraru al-syubhat, orang yang melepaskan diri, membersihkan hati, membersihkan dirinya an syubhat, dari syubhat, wal makruhati fit tijarati, dan dari hal-hal yang dimakruhkan daripada tijarah. Makruh ya, bukan wajib, bukan haram. Itu namanya orang zuhud, meninggalkan yang makruh, yang syubhat. Wakadzalika fi sairil muamalat, begitu juga di segenap muamalah wal hirab, dan profesi-profesi lainnya. Jadi bahas bab buyu, bahas bab apa? Muamalah lainnya termasuk zuhud bukan? Bahas zuhud. Karena zuhud itu berarti tarku syubhati, tarku makruhati, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang makruh. Bagaimana kita bisa tahu mana yang makruh? Bagaimana kita bisa tahu mana yang syubhat kalau kita nggak belajar fikihnya? Ini kan? Ya, ini pelajari nanti itu. Ini jual beli, model jual beli yang haram. Ini model jual beli yang boleh, mubah. Nah, ini rukun-rukunnya, nih syarat-syaratnya. Kalau nggak ada ini semua maka tidak sah. Misalkan, ini kan? Itu. Ya, jadi tentunya belajar fikih pun mengantarkan, makanya faedahnya belajar fikih apa? Imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Apa kata Islam? Al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mutasyabihat. Ya. Al halal bayyin, yang halal udah jelas, yang haram udah jelas. Apa yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhat. Halal haram kan nama fikih itu, ya, dengan fikih semuanya jadi jelas, sehingga sisanya yang tidak ada dijelaskan,
atau tidak masih samar, namanya subhat. Tinggalkan yang subhat karena udah tahu belajar baru udah dikatakan zuhud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nggak semuanya rezeki orang anak soleh. Nemu dikit rezeki anak soleh. Goceng doang padahal. Ya. Subhat itu kadang nggak jelas kehalalan nih kan. Orangnya redo apa kagak ya. Habis itu ya? Lanjut. Apa? Habis itu apa? Ayo tadi ente baca. Oh, habis itu. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi 'anil haram fihi, dan semua orang yang berkecimpung menyibukkan diri bisyai'in pada sesuatu minha daripadanya alias daripada hiraf, profesi-profesi, muamalat-muamalat, ya, yuftaradu maka diperdukan alaihi atasnya ilmu taharruzi, ilmu untuk bisa at-taharruz menjaga diri anil haram daripada keharaman fihi dalam hal tersebut. Kalau engkau jual beli, bagaimana supaya engkau tahu yang haram-haram dalam hal itu apa, supaya engkau tidak jatuh kepadanya. Kalau engkau menjalin hubungan dengan lawan jenis, bagaimana caranya supaya tahu apa namanya yang haram-haram dalam hubungan tersebut, supaya engkau tidak jatuh kepada keharaman tersebut. Gimana caranya? Nikah, gimana lagi? Iya. Oh, gitu satu. Waduh, semua temen saya nikahin dong deh. Ya, masa kagak paham juga dia. Ya. Baik, ikra sana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana بعلومه وأسراره في الدارين آمين. وشرف العلم لا يخفى على وكذلك يفترض عليه علم أحوال القلب من التوكل من التوكل والإنابة والخشية والرضاء، فإنه واقع في جميع الأحوال. وشرف العلم لا يخفى وشرف العلم لا يخفى على أحد، إذ هو المختص بالإنسانية، لأن جميع الخصال سوى العلم يشترك فيها الإنسان وسائر الحيوانات كالشجاعة والجرأة والجرأة والقوة والجود والشفقة وغيرها سوى العلم. وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة، وأمرهم بالسجود له وإنما شرف العلم لكونه وسيلة إلى البر والتقوى الذي به يستحق الكرامة عند الله تعالى والسعادة
abadiyati wasa'adata والتقوى الذي يستحق الكرامة عند الله تعالى والسعادة wal abadiyata kama qila li Muhammad bin Hasan wa qad sannafa الشيخ الإمام الأجل تعالى تعالى شاعر تعلم فإن العلم لأهل إيمان بكل المحامد وقل مستفيدا كل يوم زيادة من العلم واسبح في بحار فوائد تفقه فإن فيك من البر والتقوى وعهد القاصد والعلم الهادي إلى السنة جميع الشدائد فإن بديهة واحدا متورعا ترد على الشيطان من قلب عابدين bedanya disesuaikan ujungnya kopiahnya ini bedanya Karena ada dengan menyesatkan pengambilan al-Quran. Iya, yang kalau disitu ada berulang ya. Berapa? Masa satu hadis mahal yang satu hadis. Kalau dia dua hadis dua. Ya, tadi وكذلك يفترض العلم في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجرأة والتكبر والتواضع والفقه والإسراف والتقتير وغيرها فإن الكبر والجبن والإسراف حرام ولا يمكن التحرر عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها فيفترض على كل إنسان علمها. Lihat mana tafsir. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Gal. Wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwal qalbi. Dan diwajibkan juga untuk muslim dan muslimah itu belajar ilmu tentang ahwalil qalb, keadaan hati. Minat tawakkuli, daripada seperti tawakul, bertawakal, berserah diri kepada Allah Ta'ala atas segala perkara, wal inabah, dan mengembalikan segalanya kepada Allah Ta'ala, termasuk taubat, wal khasyah, rasa takut kepada Allah Ta'ala, wal ridha, rasa ridha kepada Allah Ta'ala, fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena semuanya ini terjadinya di dalam setiap keadaan, kan soalnya di hati ngikut terus. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa ala ahad, tidak samar-samar sama sekali bagi seorang pun kalau ilmu itu memang mulia. Bagaimana tidak? Idhuwal mukhtas bil insaniyah, sebab dia itu khusus hanya untuk manusia, untuk orang yang punya sifat kemanusiawian. Selama ada manusianya disebut manusia, maka dia punya ilmu. Itu yang membedakan dia. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi, karena segenap perkara selain ilmu yastariku fihal insan wasairul hayawanat, berkongsi di dalam hal itu, dalam perkara-perkara itu, alias memiliki juga bukan hanya manusia, tapi juga sairul hayawanat, segenap hewan-hewan. Selain ilmu, perkara-perkara lain, tabiah lain, bukan hanya manusia yang punya itu secara khusus, tapi hewan pun
Contohnya apa? Kasyaja'ati, seperti keberanian. Bukan hanya manusia punya keberanian, singa pun punya keberanian, hewan-hewan lain pun punya keberanian. Bahkan manusia kadang nggak punya keberanian. Ya baru ada suara. Wih, langsung tarik selimut. Ya Allah, kenapa malam ini begitu? Yalah. Wal jur'ah atau jur'ah. Jur'ah tuh bukan sembrono ya apa? Dia sembrono atau selonong boy atau langsung gitu. Ada apa-apa dia langsung protes. Kritis mungkin juga bisa diartikan kritis. Jadi apa-apa langsung diterjang sama dia. Apa ya nama sifat begitu? Jur'ah, yatajarra. Kalau yatajarra selonong boy, celoncongan. Tahu nggak selonong boy? Beda Pak, celana cengenges. Nah itu celana cengenges. Ini mah langsung apapun diterjang sama dia. Emang cengenges apa sih kata itu cengenges? Dikit-dikit ketawa, nggak ada yang lucu ketawa, baru jok receh ketawa, itu namanya cengenges. Ini mah enggak. Apa sih menerjang segalanya tanpa tiada yang aling-aling. Ya, makin bingung lagi aja itu. Apa ada yang aling-aling? Ya pokoknya itu ya. Iya, baik. Nanti deh. Baik, habis itu apa ya? Wal guwah dan kekuatan. Yang punya kekuatan bukan hanya manusia, gajah pun punya kekuatan. Wal jud, kebaikan. Jud, bukan hanya manusia punya kebaikan, hewan pun punya kebaikan. Berapa banyak kita lihat video itu kan? Ya, yang hewan satu nolongin hewan lain. Wasyafaqah, rasa perhatian, cinta. Kasihan. Syafaqah. Bukan hanya manusia punya rasa kasihan, tapi hewan pun demikian. Wa ghairiha dan lain sebagainya, siwal ilmi kecuali ilmu. Kalau ilmu mukhtas bil insaniyah, khusus untuk manusia. Wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam. Dengan sebab ilmu itu, baknya bak sababiyah. Domirnya kembali ke ilmu. Dengan sebab ilmu itu azharallahu, Allah Ta'ala azhara, menampakkan, menjelaskan fadla Adam, keutamaan Nabi Adam alaihi salam alal malaikah, di atas para malaikat. Wa amarahum bisujudi, dan memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud lahu bagi Adam. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ilal bir. Apa ayatnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala abbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ya bi asma'i haula'i shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma aywah. Oke. Ya, apa yang membedakan dengan para malaikat Nabi Adam alaihissalam? Allah kasih tahu Nabi Adam, Allah belum kasih tahu malaikat. Allama Adam al-asma'a kullah. Dan diajarkan asma semuanya. Tapi ketika malaikat disuruh ambi'hum falam apa tadi apa sebelumnya? Falam wa 'allama Adam al-asma'a kullah thumma aradahum 'alal malaikah. Diajarin kepada Nabi Adam, ditonjolin, ditampakkan kepada para malaikat.
qala summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula. Wahai para malaikat, kasih tahu saya nama-nama semuanya ini. Ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya Allah. Ya Allah, kata para malaikat, subhanak maha suci engkau. La ilma lana, kita enggak punya ilmu kecuali apa yang kau berikan tahu kepada kami. Kami enggak tahu itu karena kau tidak beritahu kami. Kau beritahu siapa? Nabi Adam alaihis salam. Fa bil ilmi yakhtaliful ba'd minal ba'd. Dengan ilmu yatamayyazul ba'd minal ba'd. Dengan ilmu satu zat, satu orang, satu makhluk bisa berbeda dengan makhluk lainnya. Yang membedakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan beberapa derajat orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Itu sebenarnya jawab syarat ya. Makanya dibaca yarfa. Baik. Wa innama syarabul ilmi likaunihi wasilatan ilal bir. Tapi kemuliaan ilmu itu nggak berhenti sampai situ. Orang tidak cukup dengan ilmu saja bisa syarif, mulia. Tidak cukup. Tapi kemuliaan ilmu itu bisa ada likaunihi karena dia menjadi kalau dia itu menjadi wasilah perantara ilal bir dalam kebaikan, kebajikan, kebaktian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena boleh jadi dengan ilmu orang menjadi takabur, jadi ujub dan sebagainya. Lau kafa bil ilmi syarafan lakana asyraful khalqi iblis. Kalau cukup dengan ilmu itu kebaikan, maka kemuliaan, maka yang paling mulia daripada makhluk adalah iblis. Paling banyak ilmunya, orang paling tua dia. Ya kan? Kan jangan songong sama iblis, tua tuh. Saling. Gitu. Ya. Alim kalau sama-sama takaburnya mah. King gitu kan. King iblis. Waliyadzubillah. Wattaqwa alladzi bihi yastahiqul karamah indallahi ta'ala was-sa'adah al-abadiyah. Dan kalau ilmu itu menjadi wasilah kepada ketakwaan, yang mana ketakwaan itu berhak atas karamah kemuliaan Allah Ta'ala dan kebahagiaan yang abadi. Ya. Orang maksudnya sahibul takwanya, al-muttaqinya yang berhak atas karamah kemuliaan Allah Ta'ala, pemuliaan Allah Ta'ala, was-sa'adah al-abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Kama qala li Muhammad bin Hasan, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Belajarlah, carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Fa innal ilma, karena sungguhnya ilmu itu zainun li ahli, adalah perhiasan buat pemiliknya. Terlihat orang berilmu kan beda dari yang tidak berilmu. Ya, nggak perlu dia pakai cincin macam-macam. Oh, ilaha illallah. Orang mana itu? HP blank. Jangan deh. blank. Macam-macam ya. Nggak perlu begitu. Dengan ilmu aja. Ilmu yang jaga dia, tutur cakapnya, jaga kemanisan tutur kata. Man ajuba lisanu kasurah ikhwanu. Siapa yang manis lisannya, maka banyak dia punya saudara. Gara-gara apa ya? Kok bisa manis lisannya? Karena dia punya ilmu. Begitu. Enggak. Ini nggak perlu perhiasan apa segala macam, baju yang bagus, klinis, haramain, iya. Mahal haramain itu soalnya. Iya kan? Nggak perlu. Tapi kalau dengan ilmu sudah cukup. Karena itu ilmu bermanfaat buat orang lain. Kalau perhiasan, apa bermanfaat buat orang lain? Tidak. Orang lebih senang sama orang yang ngasih manfaat kepada dia dibanding orang yang sekedar memperlihatkan manfaat yang ada pada dirinya. Tamam. Wa fadlun. Ilmu juga adalah fadl, karunia. Wa unwanun likullil mahamidi, dan
ilmu menjadi unwan. Apa unwan? Unwan, ma huwa unwan? Unwani fi syari' kada wa kada. Alamat. Maka ilmu menjadi alamat buat segenap mahamid, hal-hal yang terpuji, hal-hal yang terpuji. Alias tandanya orang terpuji itu dia punya ilmu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadah, maka jadilah engkau orang yang mustafid, selalu mencari faedah. Kulla yaumin, tiap hari ziyadah, bertambah-tambah. Jadi tiap hari tambah ilmu, tiap hari tambah ilmu, tiap hari baca kitab, tiap hari. Kan ada tuh gitu. Iklannya cara profit apa? Tuh. Minal ilmi, daripada ilmu, tambah tiap hari. Wasbah, dan berenanglah di biharil fawaidi, di dalam samudra faidah-faidah. Kan enak lagi bahas faidah. Oh, ternyata begini ya. Oh, ternyata begini ya. Oh. Tafaqqah fa innal fikha afdalu qaidin, maka tafaqqah, belajarlah fikih atau pahamilah, jadilah faqih. Jadilah orang yang paham. Fa innal fikha, karena sesungguhnya fikih itu afdalu qaidin, adalah paling utamanya qaid. Apa? Pemimpin. Paling utamanya sesuatu yang mengarahkan kita gayat. Kemana yang mengarahkannya? Ilal birri wat taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidi, dan yang paling adil daripada qasid. Ya tadi qasid wal qaid, yang mengarahkan, kan tujuan maksud. Wal ilmul hadi ila sunanil huda, dia fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Wal husnu yunji min jami'i syada'idi, dia adalah tameng. Apa? Hisnu, afwan. Wal hisnu, dia adalah tameng. Yunji, yang menyelamatkan min jami'i syada'idi, daripada segenap syada'id. Hal-hal yang memberatkan diri. Fa inna fi faqihan wahidan mutawarri'an, karena sungguhnya orang yang faqih, satu saja orang faqih, mutawarri' dan dia wara', asyaddu ala syaitan, ini lebih berat rasanya bagi syaitan, min alfi abidin, daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang berilmu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah. Ada ceritanya kan tuh, setan keluar masjid, keren banget ya. Setan keluar masjid, ada wali lihat setan tersebut, ya. Bagaimana modelnya lah, karamat ini. Ditanya setan, kenapa, ngapain ente ngibrit begitu? Dilihatin ada orang sholat. Ente takut sama orang sholat itu ya? Takut sama orang sholat sembarangan ente, gitu. Wali kata setan. Justru saya datang ke masjid ini gara-gara dipancing orang sholat itu, hatinya musawwas, was-was mulu. Jadi target saya itu. Nah terus apa yang lari ngabrit? Justru saya takutnya sama apa? Saya takutnya sama orang yang lagi tidur. Takut sama orang tidur bagaimana? Orang yang sholat ente nggak takut malam-malam tidur. Iya, orang yang sholat itu gokil, was-was. Sedangkan orang yang tidur itu tidurnya pakai ilmu. Gimana? Paling minimal niat ya kan? Nawaitun nawma li i'ta'i hakil badan, hakil ain. Nawaitu nawma li taqwiyatil badan bil ibadati ba'du. Niat tidur untuk menguatkan badan supaya ibadah lagi ntar. Kan jadi ibadah. Nawaitu nawma li tarkil ma'asi, saya niat tidur supaya meninggalkan maksiat. Ada orang tidur maksiat? Kagak ada. Ada ustaz ya mau Pak I lagi tidur ngikut saya, kagak dosa, mau apa sih, ikut aja Pak I, ikut. Nah ikut aja Pak I, kalau lagi tidur jangan pura-pura tidur. Kalau pura-pura tidur lah nggak kena. Ya, ada masih panjang, fadlul ilmi panjang juga ya. Wallahu a'lamu bissawab. Sudah. Kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Masuk.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.